Sejak dulu berbagai cerita dan pengalaman-pengalaman supranatural telah banyak membantu kita untuk lebih mengenal tentang realitas alam energi atau alam spiritual. Namun karena subjektivitasnya cerita-cerita dan fenomena supranatural seringkali menyebabkan pemahaman yang bias bagi banyak orang. Melalui bukan cerita horor, aku Rin mengajak kita sama-sama saling belajar untuk memahami realitas yang terjadi di balik setiap pengalaman supranatural. Karena menurutku, pemahaman jauh lebih baik untuk kita sebarkan dibandingkan rasa takut. Hai kamu yang selalu positif dan penuh cinta. Bukan cerita horor kali ini adalah kisah yang dialami dari keluarganya Sela Novianti, terutama yang dialami oleh mamanya Sela. Nah, jadi ini akan lebih banyak yang berkaitan dengan pengalaman pribadinya mamanya Sela. Oke, langsung aja ya. Mamanya Sela berasal dari luar kota, luar Jabodetabek, dari daerah tertentu. Suatu hari, mamanya Sela memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Pada waktu itu, beliau masih muda. Dan di Jakartalah mamanya Sela bertemu dengan jodohnya yang kemudian menikah. Ya, pemuda tersebut adalah papanya Sela. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Sela adalah si bungsu. Anak yang sulung yaitu kakaknya Sela adalah seorang pria yang menarik, tapi kadang high temper. Sering iseng juga ke Sela. Ya, namanya juga kakak beradik, tentunya seling berselisih paham dan itu sesuatu yang cukup normal. Di awal pernikahan kedua orang tuanya Sela, perekonomian keluarganya termasuk pas-pasan. Papanya saat itu mengalami kehidupan yang cukup sulit, apalagi masih pengantin baru, masih sangat muda. Akhirnya papanya Sela memutuskan untuk berdagang kecil-kecilan, membuka usaha kecil-kecilan. Ya, berkat usaha keras, kerja keras, penghasilannya pun lumayan dan semakin meningkat. Perekonomian keluarga mulai membaik. Papa dan mamanya memutuskan untuk bahwa sudah waktunya untuk berkeluarga, memiliki anak-anak. Maka mengandunglah mamanya Sela. Bayi yang dikandungannya saat itu adalah anak pertama, yaitu kakaknya Sela. Nah, sebagai pasangan suami istri yang baru ingin berkeluarga, ingin memiliki anak-anak, maka mereka menyadari perlu tinggal di sebuah tempat yang layak untuk dihuni keluarga. Oleh sebab itu, papa dan mamanya Sela memutuskan untuk membeli sebuah rumah. Kebetulan rumahnya dibangun di sebuah lokasi yang katanya bekas rawa-rawa. Mamanya Sela sebagai seorang istri yang tergolong masih cukup muda, apalagi berasal dari daerah, kemudian memutuskan untuk menetap di kota besar, kemudian menikah, lalu membeli rumah yang baru, menempati rumah yang baru. Apalagi saat itu sedang mengandung anak pertamanya, maka banyak hal yang tentunya membuat beliau masih perlu beradaptasi dengan situasi dan statusnya yang baru sebagai istri dan calon ibu. Nah, keanehan pun mulai terjadi. Sejak tinggal di rumah yang baru, mamanya Sela yang saat itu sedang mengandung anak pertama sering mendapat banyak gangguan lewat mimpi. Beliau sering bermimpi buruk, bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan, didatangi atau dihantui, terutama sosok wanita yang berambut panjang dan memakai pakaian berwarna putih. Mendekati hari-hari untuk bersalin, mamanya Sela masih diganggu lewat mimpi, bahkan semakin sering. Mamanya Sela seperti diteror oleh sosok wanita yang menyeramkan itu. Dia selalu mengikuti mamanya Sela di alam mimpi, dan ini terjadi hampir setiap malam. Kadang sosoknya bisa berganti atau berubah wujud. Mamanya pernah didatangi oleh energi yang dikira oleh mamanya Sela adalah nenek buyutnya. Nenek buyut itu memakai pakaian berwarna merah dan memanggil-manggil nama mamanya Sela. Tapi ketika mamanya menjawab dan memperhatikan lagi, ternyata wajahnya itu bukan wajah nenek buyut yang dikenal oleh mamanya Sela. Ya, dan semakin mendekati hari persalinan, mamanya bermimpi atau didatangi oleh sosok wanita yang menyeramkan itu. Sosok itu memasuki rumahnya dan seperti hendak memegang perut mamanya Sela, seolah-olah ingin menyentuh janin yang di rahim mamanya Sela. Atau dia memang berniat ingin merebut bayi dalam kandungan mamanya Sela. Keesokan harinya, ketika diperiksa ke dokter, yang tadinya persalinan bisa dilakukan secara normal,
Tapi setelah kejadian didatangi oleh sosok menyeramkan yang ingin menyentuh perutnya itu, dokter mengatakan bahwa persalinan secara sesar. Bersyukurnya adalah kakaknya Sheila dilahirkan dengan selamat. Ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan masih banyak kejadian menyeramkan selama mereka tinggal di rumah itu, terutama yang dialami oleh mamanya Sheila. Beberapa tahun kemudian, mamanya Sheila hamil lagi dan masih tinggal di rumah tersebut. Yang tadinya kondisi janin dalam keadaan normal, tiba-tiba ketika diperiksa lagi, diagnosanya adalah kehamilan di luar kandungan. Dan ini tentunya membutuhkan biaya yang besar. Ternyata tidak hanya mamanya Sheila yang diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Pada waktu itu, kakaknya Sheila yang masih balita juga sering melihat sosok-sosok yang mengerikan. Di antaranya ada sosok berkepala buntung dan memakai baju merah. Dia berdiri di dekat pohon belimbing di rumah tetangganya. Kakaknya Sheila juga mudah terserang penyakit, sakit yang gak jelas, hingga sakit yang juga secara medis membutuhkan operasi. Ya, long story short, terlalu sering diganggu oleh sosok menyeramkan, terutama sosok wanita yang mengerikan itu, sehingga keluarganya Sheila memutuskan untuk memakai jasa dari paranormal. Beberapa paranormal tidak berhasil untuk membersihkan atau mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Di antaranya bahkan diteror oleh energi-energi yang menyeramkan. Hingga akhirnya keluarganya Sheila memanggil paranormal yang kebetulan masih ada hubungan kekerabatan dari pihak keluarga mamanya Sheila, supaya dia bisa membantu membersihkan energi-energi negatif yang ada di rumahnya. Dan ya, paranormal tersebut bisa membantu membersihkan, setidaknya bisa menahan energi negatif untuk tidak mengganggu keluarganya Sheila. Dan paranormal tersebut memberi segel di rumahnya supaya tidak diganggu lagi. Menurut paranormal tersebut, sosok hantu atau sosok energi yang ada di rumahnya Sheila itu adalah sosok wanita yang pernah keguguran. Energinya sangat kuat dan besar, dan itu adalah energi yang negatif. Siapapun yang melangkah masuk ke rumah itu pasti akan diganggu. Ya, karena seringnya terjadi gangguan di alam energi, perekonomian keluarga mulai goyah, mulai melemah. Sehingga papa dan mamanya memutuskan untuk mereka tinggal di rumah salah satu kerabatnya. Ya, maka pindahlah Sheila sekeluarga. Dan di tempat yang baru, orang tuanya Sheila membuka usaha yang baru. Rumah yang menyeramkan itu akhirnya disewakan. Otomatis, segel yang dipasang oleh paranormal itu harus dibuka kembali. Beberapa tahun berlalu. Menurut penuturan tetangga, keluarga yang mengontrak di rumah keluarganya Sheila, sepertinya mereka juga diganggu oleh energi-energi negatif. Karena ada anaknya yang masih kecil, itu sering mengalami demam tinggi. Hingga suatu hari dia meninggal. Dan cerita yang juga beredar di tetangga tentang rumahnya Sheila, dulu ada pohon yang besar di rawa-rawa tersebut. Dan di situ ada seorang wanita yang dibunuh atau mungkin bunuh diri. Dan kebetulan wanita itu dalam keadaan hamil. Ya, dan itulah pengalaman yang dialami oleh keluarganya Sheila ya, terutama yang dialami oleh mamanya Sheila dan juga oleh kakaknya Sheila. Oke, menurut pemahamanku, pengalaman-pengalaman demikian bisa terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya, yang pertama adalah kondisi mamanya Sheila yang saat itu cenderung kurang fit secara psikis dan juga fisik. Mamanya masih perlu beradaptasi dengan tempat beliau menetap, status yang baru sebagai istri dan juga calon ibu. Ketika seorang wanita sedang mengandung atau hamil, maka hormon-hormon dalam tubuhnya itu sering tidak seimbang. Ya, sering mood swings. Nah, pada umumnya mood yang dominan adalah yang negatif. Ini yang seringkali membuat sedih, bingung, khawatir, ada rasa kesepian, mungkin rasa kangen, kadang juga mudah jengkel dan sebagainya yang negatif. Sehingga energi atau mood yang negatif ini bisa mengirimkan sinyal dengan pesan yang negatif juga. Sehingga ini attract atau menarik energi entitas maupun residu energi yang negatif. Yang kedua, energi entitas atau residu energi di area tempat keluarganya Sheila tinggal saat itu memang dominan yang negatif. Dan kebetulan yang paling dominan adalah energi feminim yang negatif, yang tertarik
dengan energi wanita yang sedang menanti kelahiran anak atau bayi. Atau energi feminim yang negatif ini juga dia memang tertarik untuk mengganggu anak-anak kecil di usia tertentu. Lebih tepatnya bukan mengganggu ya, tapi dia memang memiliki keinginan tertentu dengan apa yang tidak dia miliki saat itu. Dan ya yang paling mudah adalah dia mencari energi-energi atau manusia di frekuensi yang sama dengan dia. Ya, energi feminim yang negatif ini sering juga dikenal dengan istilah kuntilanak. Nah, energi negatif tersebut menangkap sinyal yang dominan negatif dari mamanya Sheila dan juga mendekati dengan energi anak-anak balita yang sangat sensitif. Sehingga saat itu dia memang terus mengganggu mamanya Sheila, terutama ketika sedang mengandung. Yang ketiga, ada perbedaan pengalaman yang dialami oleh mamanya Sheila dan kakaknya Sheila. Mamanya Sheila yang adalah orang dewasa, sehingga pikiran sadarnya itu sudah dipenuhi dengan kekhawatiran dan masalah kehidupan yang natural, kehidupan nyata, kehidupan material. Jadi meskipun mamanya Sheila ini dasarnya tergolong sensitif dengan energi-energi tertentu, mamanya Sheila bisa berinteraksi dengan makhluk astral atau residu energi tertentu lewat frekuensi pikiran bawah sadar, yaitu di alam mimpi. Sehingga mamanya Sheila seringkali diganggu lewat mimpi, di mana frekuensi gelombang pikiran mamanya Sheila akan lebih dominan dan dia semakin sensitif. Nah, ini berbeda dengan kakaknya Sheila ya, yang pada saat itu masih balita, anak balita yang pada umumnya frekuensi gelombang pikirannya masih di frekuensi yang rendah, sehingga memang lebih mudah untuk melihat atau berinteraksi dengan makhluk astral atau energi-energi tertentu. Yang keempat adalah energi negatif berwujud sosok wanita yang menyeramkan ini termasuk energi teritorial. Jadi hanya bisa di area situ aja, di rumahnya Sheila saat itu. Dan energi ini dia bisa mengganggu semua orang, namun gangguannya ini lebih berdampak pada orang-orang yang sangat sensitif, termasuk mamanya Sheila dan kakaknya Sheila. Pahami bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, memiliki pikiran, tubuh, dan juga jiwa. Dengan kata lain, energi manusia energinya lebih besar dibandingkan energi entitas rendah atau negatif maupun residu energi orang yang sudah meninggal. Sehingga sebagai manusia, apalagi manusia yang percaya kepada Yang Maha Kuasa, tidak perlu takut. Dari juga akan pentingnya untuk menjaga kondisi energi positif tetap stabil agar tidak mudah terpengaruh ketika diganggu oleh energi negatif. Jadi usahakan rajin energi cleansing, diantaranya dengan rajin berdoa, beribadah, meditasi nafas, membersihkan diri, membersihkan tempat tinggal kita, sehingga ini akan membuatmu lebih mudah bersyukur, tenang, dan juga lebih rileks. Energi entitas negatif suka dan bisa mengganggu orang yang kecenderungan energinya itu tidak stabil, atau orang-orang yang sangat emosional, misalnya mudah tersinggung, atau ketika sedihnya berkepanjangan, baperan, mudah marah, atau orang yang mudah ketakutan, atau orang-orang yang sangat berbahagia tapi kesulitan untuk mengontrol kebahagiaan, sulit mengontrol dirinya. Ya, inilah pengalaman yang dialami oleh keluarganya Sheila yang kuceritakan kembali di Bukan Cerita Horor kali ini. Bagi kamu yang ingin sharing pengalamanmu, silakan emailnya di kolom deskripsi ya. Dan semoga pengalaman dari keluarganya Sheila ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk selalu menjaga kondisi energi kita selalu stabil, energi yang positif. Oke, selalu ingat juga bahwa Tuhan selalu bersamamu sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe, like, comment, and share. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.